Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil review kami, yaitu teori perkembangan kognitif Piaget. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Putra F dengan NIM 2002 0950 2080. Yang kedua ada Sulfatur Rahman dengan NIM 2002 0950 1003. Dan yang ketiga ada Fakria Usdasarnar dengan NIM 2002 0950 2096. Dan yang terakhir ada Novi Nafila dengan NIM 2002 0950 0022. Dan materinya yaitu teori perkembangan kognitif Piaget. Teori perkembangan kognitif Piaget menjelaskan bagaimana cara anak dapat beradaptasi dengan dan menginterpretasikan dengan objek serta kejadian di sekitarnya. Bagaimana cara anak mempelajari diri dan fungsi dari objek seperti mainan, perabot, dan makanan serta objek-objek sosial seperti diri, orang tua, dan teman. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget merujuk pada bagaimana orang tumbuh, menyesuaikan diri, dan berubah sepanjang perjalanan hidupnya melalui perkembangan fisik, perkembangan kepribadian, perkembangan sosio-emosi, perkembangan kognisi atau pemikiran, dan perkembangan bahasa. Adapun tahap-tahap kemampuan kognitif manusia terbagi dalam beberapa fase, yaitu 1. Teori sensori atau sensori motor. Perkembangan kognitif tahap ini terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Kata kunci perkembangan ini tidak bisa memisahkan diri dengan diri sendiri. Pada tahap berikutnya dia mengalami descent trait pada dirinya sendiri. 6 pada tahap sensori ini bayi bergerak dari tindakan refleks instiktif pada saat lahir sampai permulaan pemikiran simbolis. Bayi membangun pemahaman tentang dunia melalui pengordinasian pengalaman sensor dengan tindakan fisik. Kedua, tahap praoperasional atau preoperasional. Fase perkembangan kemampuan kognitif ini terjadi pada rentang usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Kata-kata dan gambar-gambar ini menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis dengan melampaui hubungan informasi indrawi dan tindakan fisik. Cara berpikir anak pada pertingkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Yang ketiga ada tahap Conrad atau Conrad operasional. Tahap operasi Conrad terjadi pada rentang usia 7-11 tahun. Pada tahap ini akan dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa Conrad yang mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Kemampuan untuk mengklasifikasikan suatu sudah ada, tetapi belum bisa memecahkan problem-problem abstrak. Operasi Conrad adalah tindakan mental yang bisa dibalikkan yang berkaitan dengan objek Conrad nyata. Operasi Conrad membuat anak bisa mengkoordinasikan beberapa karakteristik, jadi bukan hanya fokus pada satu kualitas objek. Pada level operasi Conrad, anak-anak secara mental bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya hanya mereka bisa lakukan secara fisik, dan mereka dapat membalikkan operasi Conrad ini. Yang penting dalam kemampuan tahap operasional Conrad adalah mengklasifikasikan atau membagi suatu menjadi subjek yang berbeda dan memahami hubungannya. Tahap keempat, tahap operasional formal atau formal operasional. Tahap operasi formal pada rentang usia 11 tahun sampai dewasa. Pada fase ini dikenal juga dengan masa remaja. Remaja berpikir dengan cara lebih abstrak, logis, dan idealistik. Tahap operasional formal usia 11 sampai 15 tahun.
Pada tahap ini, individu sudah mulai memikirkan pengalaman Conrad dan memikirkannya secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.